Soal nomor 1. Ini ada deret ya. G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Teman-teman perhatikan baik-baik pola berikut ini. Yang pertama G, H, I, M, N, J, K, L, M, N. Kita lihat urutan-urutan abjad yang ada. Yang pertama G, H, I. Ini 3 abjad yang saling berurutan. G, H, I. Lalu dilanggar ya berapa abjad seperti itu, lalu ditambah berikutnya adalah abjad M dan N. Lalu disambung lagi dengan J, K, L ya. Lalu MN lagi, berarti MN ini sebagai pemisah atau pembatas ya, pembatas. Nah, teman-teman coba teman-teman perhatikan di sini. Ini yang saya garis merah. G, H, I, yang berikutnya JKL ya. Berarti ini adalah urutan abjad yang sebenarnya G, H, I, JKL. Maka di sini adalah M, N dan O. Maka alternatif yang tepat adalah M dan N. Oke. Kalau kita teruskan barisan ini nanti akan seperti ini ya. G, H, I, M, N, J, K, L, M, N, M, N, O, M, N, P, Q, R, M, N, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, K, J, M. Kita perhatikan baik-baik teman-teman di sini. Ini abjad yang sudah berurutan dengan baik ya, A, B, C. Lalu langgar ya, F, E, D, lalu G, H, I, urutan kembali normal, lalu ini K, L, K, J, lalu M ya, lalu M. Nah, ini diisi dengan huruf apa sebenarnya? Kita perhatikan baik-baik di sini. Sebenarnya ini adalah urutan abjad yang sudah pas, cuman yang garis biru ini dibalik dari belakang ya, ditulis dari belakang. Kita lihat baik-baik. Yang pertama A, B, C, D, E, F ya. Kembali G, H, I, ini dari belakang J, K, L. Maka di sini M, N dan O ya. M, N dan O. Maka jawaban yang tepat ada pada alternatif B, N dan O. Oke, nomor 3. A, B, D, G, K. Ya, ini angka huruf selanjutnya apa? Nah, di sini teman-teman, kalau kita kesulitan dalam membuat atau dalam membuatnya dalam bentuk abjad, kita coba menggunakan angka. Misalkan A ini kan 1, B kan angka 2, atau D kan abjad ke-4, G abjad ke-7, K abjad ke-11. Nah, teman-teman, kita perhatikan angka-angka ini, ternyata selisihnya seperti ini ya. 1 itu selisihnya 2, 1 ya, 1 dan 2 selisihnya 1, tambah 1. Lalu 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 7 itu ditambah 3. Nah, 7 ke 11 ini ditambah 4. Maka di sini yang jelas pasti tambah 5 dan tambah 6. Nah, kalau begitu, 11 tambah 5 berapa? 11 tambah 5 sama dengan 16. 16 tambah 6 sama dengan 22. Nah, kita perhatikan di tabel. Di abjad ya, urutan abjadnya. Abjad ke-16 dan abjad ke-22. Abjad ke-16 itu adalah P, lalu abjad ke-22 itu V. Jadi jawabannya adalah P dan V. Oke, nomor 4. A, C, E, G, I. Ya, teman-teman, perhatikan baik. Ini juga kita kita menggunakan angka ya, teman-teman, menggunakan angka atau kita menggunakan urutan abjad seperti ini. Coba kita perhatikan di abjad ya, A, lalu ada C, lalu E, selanjutnya adalah G, selanjutnya adalah I. Teman-teman, kita perhatikan seperti ini dan ternyata urutan abjad yang hilangkan satu abjad ya, satu abjadnya dihilangkan. Jadi A, C, E, G, I. Maka di sini pasti K dan M. Jawabannya ada pada alternatif D. Kalau kita menggunakan angka seperti ini, A ini kan abjad pertama ya, abjad pertama. B itu abjad ketiga, lalu E itu kelima, G itu 7, I itu 9. Dan kita perhatikan di sini,
Ini adalah pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Yang jelas yang berikutnya adalah 11 dan 13. Dan seterusnya 15, 17. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah pada alternatif D, yaitu K dan M. Yang berikut nomor 5. XWU VTSQ RPO. Teman-teman perhatikan di sini ya. Ini coba saya lingkar atau coba saya beri tanda dari belakang ya, dari huruf X ini. Misalkan ini kita sudah punya tabel ya, kita buat proses. Jadi tipsnya teman-teman, kita menulis di kertas atau buku cakram seperti ini. Ditulis abjad serta dengan angkanya ya, supaya jangan keliru atau mempercepat ya, mempermudah untuk melakukan proses perhitungan. Nah, di sini dari X kita coba tanda X-nya di mana ini? Ya, X di sini. Abjad ke-24 X. Lalu ada W abjad ke-23 ya. Lalu ada U. Oh, ternyata U ini kita langgar ke-21. Lalu V kita kembali ke-22 ya, kembali ke-22. Lalu ada T ke-20. Lalu S itu 19. Lalu Q itu kembali ke 17, langgar lagi ke 17. Lalu R kembali ke 18, naik lagi 1 ya, naik 1. Terus yang berikut adalah P itu 16, O adalah 15. Berarti kita perhatikan di sini XW, UV, TS, QR. Maka PO di sini pasti M dan N. M dan N urutannya. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif D. Nomor 6. 50, 40, 190, 140, 200, 190. Teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya mudah sekali. Kalau kita melihat dari pola bilang yang ada, ini mungkin dengan dua cara yang bisa kita lihat. Ya, bisa dengan dua cara. Mungkin cara yang pertama atau versi yang pertama kita buat seperti ini. Kita perhatikan, ini angka 50, lalu keduanya yang kedua 40. Selisihnya 10. Ya kan, selisihnya 10. Lalu angka 3 ini 100, lalu angka 4 90. Selisihnya juga 10. Maka di sini berapa? Sehingga ini 140. Supaya selisihnya 10, maka di sini pasti 150. Jadi jawabannya adalah A. Oke teman-teman, kalau misalkan kita mau lihat versi yang berikut, itu 50 ya. Ini 50, ini kelipatan 50 ya. Tambah 50, ini juga di atasnya tambah 50 juga. Lalu 100 ini tambah 50, 150. Di 90 tambah 150 dan 140. 150 tambah 50 200, 150 tambah 50 190 dan seterusnya teman-teman. Ya. Jadi seperti ini, bisa menggunakan dua versi. Oke, soal nomor 7. 2, 4, 6, 9, 11, 13. Nah, teman-teman, ini masuk deret angka. Ya, deret angka. Ini kita perhatikan selisihnya. Tipsnya itu kita perhatikan selisih antara angka. Di sini 2 dan 4 itu selisihnya 2. Lalu 4 dengan 6 itu selisihnya 2 juga. Lalu 6 dengan 9 itu selisihnya 3. Berarti tambah 3 dulu baru dapat 9. Lalu 9 dan 11 itu selisihnya 2 tambah 2. 11 dan 13 selisihnya 2 tambah 2. Ya, kita perhatikan di sini tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2, maka di sini pas tambah 3 dan tambah 2. Ya. 13 tambah 3 sama 16, 16 lalu tambah 2 dapatnya 18. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif B, 16 dan 18. Yang berikut nomor 8. 57, 50, 49, 500, 343. Teman-teman perhatikan di sini, ini mudah sekali saya rasa. Ini kan kita lihat dari versi saya, tinggal lihat perhatikan seperti ini. Ya. Ini 5 tanpa 0, bilang pertama. Bilang kedua 5 tapi ada 0, jadi 50. Bilangan 3 5 tapi 02, 500. Maka bilangan 4 pasti 5 dengan 0-nya 3. Hasilnya adalah 5000. Itu versi yang pertama teman-teman. Kalau versi yang kedua kita perhatikan, mungkin ada yang bertanya, lalu apa hubungannya dengan angka yang ini 7 sampai 9 ini? Ya, berarti ini memiliki dua larik, barisan memiliki dua larik, yang namanya barisan yang memiliki dua larik. Jadi ini larik kedua kita kalikan, 7 kali 7 49, 49 kali 7 343. Lalu ini dikalikan 7 lagi seperti itu. Lalu nomor 9.
38, 13, 18, 23. Teman-teman, ini gampang sekali. Ini adalah pola bilangan dengan jumlah tetap ya. Dengan pola tetap maksudnya. Barisan bilangan dengan pola tetap. Kita perhatikan selisih antara 38 sama dengan 5. Lalu 8 ke 13 selisihnya juga 5. 13 ke 18 juga selisihnya 5. 18 ke 23 selisihnya juga 5. Maka berikutnya pas tambah 5 lagi, ya kan? Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Nah, di sini pasti tambah 5 dan tambah 5 lagi. Ya. 23 tambah 5, 28. 28 tambah 5, 33. Jadi jawabannya ada pada alternatif D. Nomor terakhir, nomor 10. 2, 4, 4, 7, 8, 10. Teman-teman, kalau ada angka double seperti ini artinya baris tersebut memiliki dua larik. Kita buat yang ganjil sendiri, genap sendiri. Kita perhatikan yang pertama, 2. Ini kita kaitkan dengan angka 4. Ternyata 2 ini dikali 2 sama dengan 4. Lalu 4 ke 8 juga dikali dengan 2. Dikali dengan 2. Berarti ke sebelah juga kita harus kalikan dengan 2. Jadi 16. Ya, 16 pertama ini ada 16 semua nih. Phrase saja D dengan E. Nah, sekarang kita perhatikan angka berikutnya berapa kira-kira. Kita perhatikan dari larik yang kedua, yaitu 4 dan 7. 4 ke 7 selisihnya 3, 7 ke 10 selisihnya 3, maka di sini juga selisihnya 3 yaitu 13. Jadi jawabannya adalah 16 dan 13. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bagikan kepada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.